Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zainud Talibin dari Universitas Negeri Jakarta, nomor NIM 17088230072. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran tentang merancang dan mengelola jasa. Oke, next. Untuk pembahasan presentasi pada malam kali ini, waktu kali ini yaitu ada beberapa pembahasan yaitu tentang sifat jasa, strategi pemasaran untuk perusahaan jasa, kemudian mengelola kualitas jasa, yang keempat pengelolaan harapan pelanggan, kemudian yang kelima mengelola merek jasa, kemudian yang keenam mengelola jasa pendukung produk. Oke, next. Yang pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa sifat jasa itu adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak yang lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Oke, lanjut. Nah, dari beberapa kategori bauran jasa di sini terbagi dari 5 bagian. Yang pertama ada barang berwujud murni, yaitu pure tangible goods. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya penawaran terutama terdiri dari barang terwujud seperti sabun, pasta gigi, atau garam, tidak ada jasa yang menyertai produknya. Kemudian yang kedua yaitu barang berwujud yang disertai jasa, yaitu penawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan satu atau lebih jasa. Umumnya semakin canggih sebuah produk, semakin besar kebutuhan untuk jasa pendukung berkualitas tinggi yang lebih luas. Jasa sering menjadikan elemen penting dalam industri mobil, komputer, dan telepon seluler. Ya, kemudian yang ketiga itu hibrida atau hibrid. Penawaran terdiri dari bagian barang dan jasa yang sama proporsinya. Misalnya, orang sering mengunjungi restoran, baik karena makanan maupun penyajian atau pelayanan dari restoran tersebut. Kemudian yang keempat, ada jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil, yaitu penawaran yang terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang pendukung. Misalnya, meskipun perjalanan mencakup beberapa barang berwujud seperti makanan ringan dan minuman, makanan dan minuman yang dibeli oleh penumpang pesawat terbang adalah transportasi. Jasa ini memerlukan barang bermodal besar seperti pesawat terbang agar terwujud, tetapi item utamanya adalah sebuah jasa penerbangan. Dan di situ disertai juga ada makanan ringan atau minuman yang ada di dalam pesawat tersebut. Kemudian yang kelima, jasa murni atau pure service. Jadi penawaran murni terdiri dari jasa, murni dari jasa. Contohnya meliputi pengasuh bayi, psikoterapi, dan pijat. Ya, di situ. Kemudian lanjut, berbagai karakteristik jasa. Jadi, karakteristik jasa, sebuah jasa itu memiliki beberapa karakter di dalamnya. Yaitu di sini dijelaskan ada 3 karakter jasa. Yang pertama tak terwujud, yang kedua tak terpisahkan, dan yang ketiga bervariasi. Jadi yang pertama tak terwujud itu jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, diraba dan didengar atau dibau sebelum jasa itu dibeli. Contohnya, seorang pasien di psikiater tidak dapat mengetahui hasil perawatannya sebelum membeli jasa tersebut. Atau seorang pasien yang mengalami bedah kosmetik belum mengetahui hasilnya sebelum membeli jasa tersebut. Nah, itu jasa yang tak terwujud. Kemudian yang kedua, jasa yang tak terpisahkan, yaitu jika barang fisik dibuat, dimasukkan dalam persediaan, didistribusikan melalui berbagai perantara, dan dikonsumsi, kemudian jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Jika seseorang memberikan jasa, maka penyedia menjadi bagian dari jasa itu. Karena klien juga sering hadir ketika jasa itu dibuat. Interaksi penyedia jasa dan klien merupakan fitur khusus dalam pemasaran jasa. Contohnya, tukang potong rambut tidak dapat memotong rambut pelanggan jika tidak hadir di tempat. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga bervariasi atau variability. Jadi jasa sangat bervariasi karena kualitas jasa tergantung dari siapa yang menyediakannya, kapan dan di mana dan kepada siapa. Contohnya ini, beberapa dokter mempunyai cara menangani pasien yang empati bagus, tetapi dokter lainnya kurang empati. Pembeli jasa menyadari variabilitas ini dan sering membicarakannya dengan orang lain sebelum memilih penyedia jasa. Untuk meyakinkan pelanggan, beberapa perusahaan menawarkan garansi jasa yang dapat mengurangi persepsi konsumen tentang sebuah resiko. Oke, lanjut. Ya,
Berikut ini ada 4 langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan jasa untuk meningkatkan kendali kualitas. Yang pertama, berinvestasi dalam prosedur ketenagakerjaan dan pelatihan yang baik. Nah, di sini juga penting. Kemudian yang kedua, menstandarisasikan proses kinerja jasa di seluruh organisasi. Yang ketiga, mengamati kepuasan pelanggan. Yang terakhir, dapat musnah atau perishability. Itu termasuk 4 langkah yang dapat diambil sebuah perusahaan jasa untuk meningkatkan kendali kualitas. Di sini ketika ingin meningkatkan sebuah kendali kualitas, maka harus melaksanakan 4 langkah-langkah ini untuk meningkatkan sebuah kualitas dari perusahaan jasa tersebut. Oke, lanjut. Di sini dijelaskan bahwasanya strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Pada masa lampau, perusahaan jasa itu banyak yang tertinggal dibandingkan perusahaan manufaktur karena perusahaan jasa itu kecil atau bisnis yang tidak memerlukan pemasaran dan menghadapi banyak permintaan dengan sedikit persaingan. Namun sekarang sudah berubah. Banyak panduan komprehensif yang bisa diharapkan untuk pemasaran jasa yang terkemuka. Oke, lanjut. Perubahan di sini dijelaskan bahwasanya tentang perubahan hubungan pelanggan ya. Perubahan hubungan pelanggan di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi tentang perubahan hubungan daripada pelanggan. Yang pertama ada tingkat laba. Perusahaan telah memutuskan meningkatkan iuran dan menurunkan pelayanan kepada para pelanggan kecil dan melindungi pembelanja besar untuk mempertahankan dukungan mereka selama mungkin. Pelanggan dalam tingkat laba tinggi mendapatkan diskon khusus, tawaran promosi, dan banyak layanan khusus. Pelanggan dalam tingkat laba rendah mungkin mendapatkan lebih banyak iuran, layanan yang lebih sedikit, dan pesan suara untuk memproses pernyataan mereka. Kemudian yang kedua, pemberdayaan pelanggan. Ya, pelanggan menjadi lebih rumit ketika membeli jasa pendukung produk dan menginginkan penguraian jasa. Mereka mungkin menginginkan harga terpisah untuk setiap elemen jasa dan hak untuk memilih elemen yang mereka inginkan. Pelanggan juga semakin tidak suka berurusan dengan berbagai penyedia jasa yang menangani berbagai jenis perlengkapan. Sekarang beberapa organisasi jasa, pihak ketiga melayani kisaran pelanggan yang lebih besar. Yang paling penting, internet telah memberdayakan pelanggan dengan memungkinkan mereka menggambarkan keramahan mereka terhadap layanan buruk untuk menghargai layanan yang baik dan menyebarkan komentar mereka ke seluruh dunia dengan hanya satu klik pada mouse. Kemudian yang ketiga, co-production. Jadi realitasnya adalah pelanggan tidak hanya membeli dan menggunakan jasa. Mereka memainkan peran aktif dalam penghantaran jasa itu pada setiap langkah. Kata-kata dan tindakan mereka itu yang mempengaruhi kualitas pengalaman jasa mereka dan orang lain, serta produktivitas karyawan lini depan. Salah satu studi memperkirakan bahwa sepertiga dari semua masalah jasa disebabkan oleh pelanggan. Dengan semakin pesatnya perubahan teknologi swalayan, persentase ini diperkirakan akan meningkat. Oke, lanjut. Jadi di sini dijelaskan menurut pelopor riset jasa akademi yaitu Berry Parusuraman dan Z Tamil memberikan 10 pelajaran yang mereka menganggap penting untuk meningkatkan kualitas jasa di seluruh industri jasa. Jadi di sini ada 10 hal, 10 jasa akademis yang paling penting untuk meningkatkan sebuah kualitas jasa di perusahaan industri. Yang pertama itu mendengarkan. Jadi memahami apa yang diinginkan customer melalui edukasi berkelanjutan tentang harapan dan persepsi pelanggan, misal dengan sistem informasi kualitas jasa. Kemudian yang kedua, keandalan adalah dimensi kualitas jasa terpenting dan harus menjadi prioritas jasa. Ya, yang kemudian layanan dasar. Perusahaan jasa harus mengantarkan layanan dasar dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, seperti menepati janji, menggunakan akal sehat, mendengarkan pelanggan, selalu memberitahu pelanggan, dan selalu memberi nilai kepada pelanggan. Penting nih layanan dasar sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat, desain jasa, yaitu mengembangkan pandangan jasa holistik sebagai pengelola berbagai detailnya. Kemudian yang kelima, pemulihan. Untuk memuaskan pembeli yang memiliki masalah jasa,
perusahaan harus membantu pelanggan dalam mempermudah keluhan. Yang keenam, memberi kejutan, yaitu memberi kejutan seperti keresponsifan dan empati kepada pelanggan untuk melebihi harapan mereka. Kemudian yang ketujuh, harus berperilaku adil atau berlaku adil, yaitu perusahaan jasa wajib berusaha dalam bersikap adil kepada karyawan maupun pelanggan. Yang kedelapan, kerja tim. Ini juga penting, yaitu kerja tim adalah pelajaran yang memungkinkan organisasi besar menghantarkan jasa dalam perhatian dan perlakuan khusus melalui peningkatan motivasi dan kemampuan karyawan. Kemudian riset karyawan. Pemasaran harus melakukan riset dengan karyawan lain untuk menyelesaikan masalah jasa yang terjadi. Yang ke-10 yaitu kepemimpinan yang melayani. Jasa yang bagus itu dimulai dari pemimpin yang bagus pula. Pemimpin yang memotivasi seluruh organisasi dari desain sistem yang sempurna. Lanjut. Nah, kemudian pemasaran holistik untuk jasa. Pemasaran holistik untuk jasa itu membutuhkan pemasaran eksternal, internal, dan interaktif. Jadi pemasaran eksternal itu menggambarkan pekerjaan, persiapan, penetapan harga, distribusi, dan promosi normal sebuah jasa kepada seorang pelanggan. Jadi kemudian pemasaran internal itu menggambarkan pelatihan, pemotivasian karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik. Sedangkan pemasaran interaktif itu menggambarkan keahlian karyawan dalam melayani klien. Klien menilai jasa bukan hanya berdasarkan kualitas teknisnya, tetapi juga berdasarkan kualitas fungsionalnya. Oke, lanjut. Mengelola kualitas jasa. Jadi pada tiap pertemuan untuk melakukan sebuah jasa pada pelanggan, kualitas jasa perusahaan itu sedang diuji. Jika karyawan terlihat datar, tidak bisa menjawab pertanyaan dari pelanggan atau karyawan sibuk berinteraksi atau bercanda sementara pelanggan sedang menunggu, maka pelanggan akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian lagi. Ya, ini harus penting untuk mengelola kualitas jasa yang ada di dalam sebuah perusahaan. Jangan sampai ada kejadian yang seperti ini. Oke, lanjut. Mengelola harapan pelanggan. Ya, jadi mengelola harapan pelanggan itu model kualitas jasa ini menyoroti persyaratan utama untuk memberikan kualitas jasa yang tinggi. Hal ini dapat mengidentifikasi 5 celah yang mencegah keberhasilan pengiriman penjasa, yaitu yang pertama ada kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Manajemen tidak selalu memahami dengan benar apa yang diinginkan pelanggan. Misalnya administrator rumah sakit mungkin berpikir pasien menginginkan makanan enak, tetapi pasien mungkin lebih peduli dengan respon perawatnya. Kemudian yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Jadi manajemen mungkin memahami keinginan pelanggan tetapi tidak menetapkan standar kerja. Misalnya, administrasi rumah sakit dapat memberitahu perawat untuk memberikan jasa cepat tanpa menentukan kecepatan dalam hitungan menit. Kemudian yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan pemberian jasa. Karyawan yang kurang terlatih atau tidak mampu memenuhi standar mungkin berpegang pada standar yang bertentangan, seperti meluangkan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan melayani mereka dengan cepat. Kemudian yang keempat, kesenjangan antara penayangan jasa dan komunikasi eksternal. Ekspektasi konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh perwakilan perusahaan dan iklan. Misal, jika brosur rumah sakit menunjukkan ruangan yang indah, tapi pasien menganggapnya murah dan tampak norak, komunikasi eksternal telah mengubah harapan seorang pelanggan. Kemudian yang terakhir, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan. Jadi konsumen mungkin salah memahami kualitas jasa, misal dokter mungkin terus mengunjungi pasien untuk menunjukkan perawatan, tetapi pasien dapat menafsirkan ini sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Jadi begitu, harus mengelola harapan dari seorang pelanggan. Nah, ini juga penting mengelola merek jasa. Jadi beberapa merek terkuat di dunia adalah jasa. Perhatikan pemimpin jasa keuangan seperti Citicorp, American Express, JP Morgan, HSBC, dan Golden Chase seperti merek lainnya. Merek jasa harus ahli dan mendefinisikan diri mereka sendiri untuk mengembangkan strategi merek yang tepat. Yang pertama, mendefinisikan jasa. Jadi pemasar jasa sering mengeluhkan tentang sulitnya mendefinisikan jasa mereka. Ini deregulasi beberapa industri juga utama komunikasi, transportasi, energi, perbankan telah menghasilkan persaingan harga yang ketat. Selain bahwa pelanggan memandang jasa sebagai bidang yang cukup homogen, mereka tidak terlalu memperhatikan penyedia yang lebih memperhatikan harga. Itu. Kemudian yang kedua ini mengembangkan strategi merek jasa.
Pengembangan strategi merek untuk merek jasa memerlukan perhatian khusus guna memilih merek, menetapkan dimensi citra, dan merencanakan strategi penetapan merek. Oke, lanjut. Mengelola jasa pendukung produk. Jadi industri berbasis produk seringkali harus menyediakan sebuah jasa untuk mendukung produknya. Sejauh ini kita memusatkan perhatian pada industri jasa. Yang tidak kalah penting adalah industri berbasis produk yang harus menyediakan sekumpulan jasa bagi pelanggannya. Industri berbasis produk, ya, industri berbasis produk seringkali harus menyediakan sebuah jasa yang mendukung produknya. Produsen komputer, mesin kantor, traktor, dan lain sebagainya dapat menjadikan jasa sebagai diferensiasi kunci. Kemudian pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, pemberian dan perbaikan. Kenyataannya, jasa pendukung produk sedang menjadi medan pertempuran utama yang mendapatkan keunggulan kompetitif. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini, perusahaan-perusahaan mencoba membentuk penawaran pasar yaitu dengan merancang dan mengelola jasa untuk lebih menarik para konsumennya sehingga pangsa pasar dapat meningkatkan melalui cara diferensiasi jasa yang diberikan. Oleh karena itu, jasa itu sendiri harus dirancang sedemikian rupa yang dikelola sebaik mungkin. Perusahaan yang memberikan pelayanan yang bermutu tinggi tidak diragukan lagi akan mengungguli perusahaan yang kurang berorientasi pada pelayanan. Perusahaan yang bermutu jasa tinggi mampu mengenakan harga yang lebih tinggi, tumbuh lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak keuntungan karena kekuatan mutu jasa mereka yang lebih unggul. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Mungkin itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.